Halo semuanya, memilih broker forex itu gampang-gampang susah. Gampang karena pilihannya banyak, tapi karena banyak itu pula jadi susah. Tapi saya punya tips untuk Anda, semoga membantu ya. 1. Lihat regulatornya. Buka website broker yang Anda incar, scroll ke bagian bawah. Biasanya di situ Anda akan temukan informasi soal regulator. Pilih broker yang regulatornya terkenal galak, yaitu NFA, FCA, CFTC, dan ASIC. Kalau mau tahu lebih dalam tentang regulator ini, Anda bisa browsing di Google ya. Terkenal galak itu bagaimana sih? Mereka terkenal sangat sensitif dengan yang namanya pelanggaran. Jadi kalau ada isu broker tersebut mempermainkan harga pasar misalnya, mereka akan langsung melakukan penyelidikan dan audit. Dan kalau terbukti, broker tersebut bisa didenda dengan nominal yang nggak main-main. Nah, mengeceknya juga jangan satu arah, melainkan dua arah. Jadi buka situs regulatornya dan cek juga apakah broker tersebut memang terdaftar atau cuma ngaku-ngaku saja. Selain yang disebutkan di atas, ada juga broker yang terdaftar di negara pulau. Ada yang menyebutnya negara offshore, misalnya Cyprus, Seychelles, Bahamas, Bermuda, dan Saint Vincent and the Grenadines. Otomatis, regulator yang digunakan adalah regulator setempat. Biasanya, hal ini dilakukan supaya aturan tradingnya bisa lebih longgar. Lalu apakah broker-broker tersebut buruk? Belum tentu, kita harus melihat dulu entitasnya. Sebagai contoh, IC Markets dulunya broker yang berlisensi ASIC. Namun saat ASIC mengeluarkan aturan lebih ketat soal leverage, di mana batas maksimumnya untuk forex major hanya 1:30, maka IC Markets membuat entitas turunan bernama Raw Trading Limited. Raw Trading ini terdaftar di Seychelles. Kalau dilihat di websitenya, maka IC Markets secara total punya 4 entitas, yaitu satu yang terregulasi oleh ASIC, kemudian satu Seychelles, satu Cyprus, dan satu Bahamas. 2. Cek leverage dan minimum lot trading. Ini adalah hal terpenting kedua yang akan saya lakukan. Cara paling mudah adalah dengan menghubungi bagian support dan langsung tanya saja berapa leverage yang bisa disediakan oleh broker tersebut. Semua broker yang bagus-bagus ada bagian chat supportnya kok, biasanya sih 24/7 ya. FXTM malah lengkap banget seperti yang terlihat di sini, tapi saya hanya pernah coba yang chatnya saja, lainnya belum pernah. Nah, kembali soal leverage, untuk trader kecil seperti saya butuh leverage setidaknya 1:200, dan kalau bisa 1:500. Dulu, waktu masih di AGEA yang sebelumnya adalah Marketiva, leverage tertinggi saat itu seingat saya adalah 1:200. Yang menentukan leverage adalah regulatornya. Contoh, IC Markets yang berada di bawah ASIC akan berbeda aturan leverage-nya dengan yang berada di Seychelles. Kemudian kalau broker-broker di bawah FCA, NFA, CFTC, dan ASIC, rata-rata sekarang hanya 1:30. Kalau broker-broker yang offshore, rata-rata bisa 1:500. Bahkan ada yang 1:1000. Kalau broker-broker di bawah Bapepti hanya 1:100. Memangnya apa sih keuntungan trading dengan leverage besar? Nah, kalau ini saya akan menjawabnya di video yang lain saja ya. Kemudian terkait dengan lot size,
Rata-rata kalau broker luar negeri bisa mulai dari 0,01 untuk akun standar ya. Dan kalau broker Bapepti setahu saya minimumnya 0,10. Tapi untuk pastinya tanyakan hal ini ke bagian supportnya. 3. Cek metode deposit dan withdrawnya serta minimum depositnya. Kalau soal ini tentu saja makin banyak pilihan makin bagus. Yang pasti bisa biasanya transfer antar bank atau istilahnya wire. Kemudian metode lain yang biasanya ada untuk klien Indonesia adalah FasaPay. Kalau broker Bapepti, nah dia unggul di bagian ini, bisa langsung transfer BCA. Tapi saat ini beberapa broker luar negeri juga sudah bisa transfer ke bank lokal. Misalnya saja FXTM. Tapi saya sendiri belum pernah coba. Yang harus diperhatikan, tidak ada broker besar yang menyediakan metode titip dana. Jadi kalau Anda menemukan fitur ini, sebaiknya hati-hati atau tinggalkan saja sebelum disakiti tapi sudah terlanjur sayang. Kemudian cek minimum deposit. Ini juga bisa ditanyakan ke bagian supportnya. Minimum deposit biasanya saya gunakan untuk tes sistem. Oleh karena itu, semakin kecil minimum depositnya, ya semakin bagus. Kalau sistemnya jelek, saya nggak rugi terlalu banyak. Contoh, jika minimum depositnya 200, maka saya akan deposit $200 melalui metode yang saya inginkan. Misalnya FasaPay, dan besoknya langsung saya kuras lagi. Kemudian saya akan lihat kendala apa yang akan muncul. Apakah prosesnya lambat, prosesnya cepat, atau ada syarat macam-macam yang awalnya nggak ada. Apakah harus download formulir dulu? Karena ada juga broker yang begitu. Apakah ada potongan? Biasanya ada ya. Berapa potongannya? Nah, nanti itu semua akan terlihat saat kita sudah transfer. Sekedar berbagi pengalaman, dulu waktu saya masih trading dari AGEA, kalau saya mau withdraw, ini zaman Liberty Reserve ya. Kalau Anda tahu tentang Liberty Reserve, berarti Anda sudah tua. Nah, kalau saya mau withdraw dari AGEA, saya biasanya diintegrasi terlebih dahulu. Saya akan ditanya-tanya kapan saya daftar, kemudian emailnya apa, kemudian modal waktu deposit berapa. Mereka ingin memastikan orang yang withdraw adalah orang yang sama dengan yang deposit. Kemudian untuk broker lain, kalau withdraw dari XM dan FXCM, seingat saya tidak ada hambatan ya, tetapi saya nggak ingat ada yang spesial. Kemudian untuk FXTM, saya ingat prosesnya sangat cepat sekali, bahkan bisa dibilang instan. Dan metode withdrawnya sama dengan metode deposit. Kemudian ada juga IBFX Australia. Seingat saya untuk withdraw harus download formulir dulu. Kalau saya nggak salah ingat ya, soalnya udah lama sekali. Dan IBFX ini juga sudah nggak melayani klien retail. Kemudian ada FXDD Malta. Saya juga pernah trading di situ. Seingat saya dulu juga harus download formulir dulu kalau mau withdraw. Nah, tapi dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Nah, untuk IC Markets, ini dia. Withdraw di IC Markets ini termasuk kelemahannya kalau saya bilang. Karena withdrawnya itu cuman transfer antar bank. Walaupun waktu deposit Anda pakai FasaPay atau Anda pakai metode lain, tapi withdrawnya dia tetap transfer antar bank. Tapi ini untuk pengalaman saya ya, untuk nasabah Indonesia. Kalau nasabah di lain negara saya nggak tahu, mungkin bisa juga langsung transfer via apa yang instan gitu misalnya. Tapi kalau pengalaman saya begitu.
dan ada potongannya. Seingat saya potongannya sekitar $30. Jadi kalau withdrawnya $50, kemudian dipotong ongkosnya withdraw $30, jadi yang masuk ke rekening ya cuman $20 saja.